Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Kumeroh dari kelas PAIG dengan NIM 240101110263. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori belajar menurut 5 para ahli, yaitu yang pertama menurut Edward Thorndike. Teori dari Edward Thorndike ini dikenal karena teorinya tentang koneksionisme. Nah, ia mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi melalui penguatan hubungan antara stimulus dan respon. Ia terkenal dengan hukum efek yang menyatakan bahwa respon yang diikuti dengan hasil yang menyenangkan cenderung diulang. Nah, sedangkan respon-respon yang diikuti dengan hasil yang tidak menyenangkan ini cenderung dihindari. Penelitiannya dengan menggunakan kucing. Nah, contohnya itu kucing yang jadi contohnya kucing. Nah, kucing ini terjebak dalam sebuah kotak, menunjukkan bagaimana perilaku kucing tersebut merubah seiring dengan pengalaman. Nah, selanjutnya yaitu teori belajar menurut Ivan Petrovich Pavlov. Nah, menurut Ivan Petrovich Pavlov ini adalah seorang behavioristik yang terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus dan respon. Classical condition atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah sebuah proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan, yaitu anjing, dengan melibatkan perangsangan asli dan netral yang dipasangkan dengan stimulus yang bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, Ivan Pavlov ini melakukan eksperimen yang disebut dengan classical conditioning. Nah, contohnya seperti gambar ini. Nah, pada gambar-gambar ini kan ada beberapa tahapan-tahapan eksperimen. Tahapan-tahapan eksperimen yang pertama yaitu bila anjing diberikan sebuah makanan, maka secara otomatis anjing ini akan mengeluarkan air liur. Sedangkan pada gambar kedua, jika anjing hanya dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak akan merespon atau mengeluarkan air liur. Sedangkan pada gambar ketiga, dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan. Tetapi sebelum memberikan sebuah makanan, pemilik ini memberikan bunyi bel terhadap anjing ini. Setelah membunyikan bel terhadap anjing ini, baru pemilik anjing ini memberikan makanan kepada anjing tersebut, sehingga anjing ini akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Sedangkan pada gambar keempat ini, setelah pemilik anjing ini melakukan eksperimen secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengarkan bunyi bel ini tanpa diberikan makanan, secara otomatis anjing ini akan memberikan responnya berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Pada eksperimen ini menjelaskan bagaimana cara untuk membentuk perilaku anjing agar ketika bunyi bel ini diberikan, ia akan merespon dengan mengeluarkan air liur, walaupun tanpa diberikannya makanan. Karena pada awalnya kan pada gambar kedua ini, anjing tidak merespon apapun ketika mendengar bunyi bel. Nah, jika anjing secara terus-menerus diberikan stimulus berupa bunyi bel dan kemudian mengeluarkan air liur tanpa diberikan sebuah hadiah berupa makanan, maka kemampuan stimulus ini terkondisi, yaitu berupa bunyi bel ini, untuk menampilkan responnya, yaitu air liur tadi akan hilang. Nah, hal ini disebut dengan excitation atau penghapusan. Nah, apabila dikaitkan dalam proses pembelajaran, penerapan teori Pavlov ini dapat diilustrasikan sebagai contohnya, yaitu saat pembelajaran matematika berlangsung, ketika guru memberikan hadiah kepada siswa atau stimulus, siswa akan secara otomatis akan senang atau bersemangat. Nah,
senang atau bersemangat ini biasa disebut dengan respon lah dalam teori ini. Nah, ketika guru memberikan tugas matematika kepada siswa, sebagian besar kan siswa kurang bersemangat. Akan tetapi saat guru itu menjanjikan akan memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil mengerjakan matematika dengan baik, sehingga siswa ini bersemangat mengerjakan tugas tersebut. Nah, setelah lama mengajar, guru itu tidak lagi memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil mengerjakan tugas matematika dengan baik tersebut. Akan tetapi siswa tetap bersemangat mengerjakan dengan harapan akan mendapatkan hadiah jika guru ini tidak lagi memberi hadiah. Lama-kelamaan siswa tidak lagi bersemangat mengerjakan matematika. Nah, contoh ini dikaitkan dalam penerapan teori Pavlov. Nah, selanjutnya yaitu ada teori belajar menurut Getris. Nah, teori belajar menurut Getris ini mengemukakan dan mengembangkan teori yang pengondisian kognitif. Nah, ia berpendapat bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui penguatan-penguatan, tetapi juga melibatkan proses mental seperti harapan dan tujuan. Nah, Guthrie dan Horton ini melakukan penelitiannya dengan kucing di dalam box seperti pada contoh gambar seperti yang ada di sini ya. Nah, box yang digunakan ini mirip seperti penelitian Thorndike. Percobaan ini dilakukan sekitar kurang lebih 800 kali kucing berusaha melepaskan diri dari kotak teka-teki. Hasil dari observasi ini dipublikasikan dalam buku berjudul Chats in a Puzzle Book. Mereka menggunakan banyak kucing dalam penelitian eksperimen ini. Nah, untuk melihat bagaimana setiap kucing belajar untuk keluar dari kotak, ternyata hasilnya setiap kucing memiliki cara yang berbeda-beda, namun mampu keluar dari kotak teka-teki tersebut. Nah, respon yang dipelajari oleh hewan ini ketika keluar dari kotak teka-teki itu merupakan proses pengamatan dari kucing sebelumnya. Artinya ketika berada di fase satu kucing mampu keluar dari kotak-kotak teka-teki ini, maka kucing selanjutnya akan mampu keluar dari kotak teka-teki ini juga, karena sudah mengamati kucing sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada teori menurut Skinner. Nah, Skinner ini menemukan teori belajarnya dengan kepercayaan bahwa prinsip-prinsip classical conditioning hanya sebagian kecil dari perilaku yang bisa dipelajari. Pada dasarnya, Skinner ini mendefinisikan bahwa belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses-proses penguatan perilaku baru yang muncul. Nah, proses ini biasa disebut dengan operan conditioning. Tidak seperti teori-teori belajar pada sebelumnya. Teori ini respon dalam operan conditioningnya terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditemukan oleh Ray Renforker. Nah, Renforker sendiri ini pada dasarnya adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya respon-respon tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya, seperti dalam classical conditioning. Nah, untuk menjelaskan teori belajar operan conditioning ini, Skinner melakukan eksperimennya dengan seekor tikus seperti gambar ini. Nah, pada eksperimen yang dilakukan oleh Skinner ini, pada contoh seperti yang ada di sini, mula-mula tikus ini mengeksplorasi peti sangkar dengan cara lari ke sana kemari, mencium benda-benda yang ada di sekitarnya, mencakar dinding, dan lain sebagainya. Nah, tingkah laku tikus ini disebut dengan emitted behavior atau tingkah laku yang terpancar dari organisme tanpa mempedulikan stimulus tertentu. Nah, kemudian salah satu tingkah laku tikus ini seperti cakaran kaki
atau sentuhan moncong dapat menekan pengungkit yang ada di sini. Nah, tekanan pengungkit ini mengakibatkan munculnya butir-butir makanan ke dalam wadahnya. Nah, butir-butir makanan yang muncul berupa reinforcer bagi tikus yang telah menekan pengungkit ini. Penekanan pengungkit inilah yang disebut dengan tingkah laku operan, yang akan terus meningkat apabila diiringi reinforcement, yaitu penguatan berupa butiran makanan ke dalam wadah makanan ini. Nah, yang terakhir yaitu teori belajar menurut Hull. Nah, Hull ini dikenal dengan teorinya yaitu tentang pembelajaran dan motivasi yang mengembangkan teori kebutuhan. Nah, teori ini yang menyatakan bahwa perilaku ini didorong oleh kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Hull ini berargumen bahwa pembelajaran adalah sebuah proses yang berhubungan dengan pengurangan ketegangan akibat kebutuhan, yang menciptakan rumus matematika untuk menjelaskan hubungan antara stimulus, respon, dan penguatan yang diperlukan untuk pembelajaran. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.